hari ini. Di sini saya mau kasih sapaan. Kalau saya bilang selamat pagi ibu-ibu, ibu bilang pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa, Bu. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, pagi, pagi. Kayaknya udah semangat yang di belakang. Sekali lagi ya. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, pagi, pagi. Oke. Jadi ibu-ibu, di sini kita akan belajar tentang mengatur makanan sehari-hari menggunakan konsep piringku, khusus untuk wanita yang sedang melalui pasca menopause dan sampai pasca menopause. Sebelumnya, ibu udah tahu nggak nih bidan siapa yang bakal kasih materi ke ibu? Belum. Jadi yang memberikan materi kita di pagi hari ini yaitu bidan Rina sebagai pemandu penyuluhan kita pada pertemuan ini. Dan terima kasih atas kehadiran ibu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kepada ibu Rina saya persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu narator yang sudah membuka acara kita. Baik, di sini saya sebelumnya ingin bertanya, apakah dari ibu-ibu sekalian sudah ada yang tahu tentang isi piringku? Ada yang tahu? Kalau ada boleh angkat tangan. Tidak tahu. Belum tahu ya ibu. Jadi pembahasan sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Bidan Rina. Di sini saya memberi penyuluhan tentang isi piringku. Nah, di masa-masa sekarang ini kita sebagai ibu-ibu tuh kita lagi berada di masa pasca menopause dan perimenopause. Nah, jadi akibat masa itu tubuh kita mengalami banyak perubahan. Contohnya kenaikan berat badan yang melonjak, terus habis itu tulang yang semakin rapuh dan banyak lagi. Mungkin ibu-ibu juga ada yang mengalami perubahan dalam tubuhnya. Itu bisa jadi alasan kenapa kita gampang capek, gampang sakit gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep isi piringku. Jadi konsep isi piringku ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi agar tubuh tetap sehat dan kuat. Bu, izin bu. Ya. Bu, memang harus beda ya bu isi piring kita yang saat kami usia sekarang. Betul sekali Ibu. Kalau misalnya untuk isi piringku untuk usia yang remaja dan ibu itu memang beda. Nah, tubuh kita ini perlu gizi yang lebih dan seimbang agar kita lebih terukur Ibu kesehatannya itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan pakai tangan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu isi piringku. Isi piringku adalah panduan makanan sehat dalam satu kali makan untuk wanita di masa menopause dan masa pasca menopause. Komposisinya menjadi sangat penting. Nah, Bu Rina, apa saja sih Bu isi dalam satu piring makanan itu? Jadi Bu-ibu, berdasarkan dengan narator kita tadi, di sini kita bisa lihat ya di layar kita ini kita bisa lihat satu isi piringku itu ada 1,5 piring yang berisi buah dan sayuran. Jadi isinya apa aja sayurannya bebas, mau sayur apa aja. Kemudian yang penting dia ada vitamin, ada mineral, kemudian itu juga bagus untuk kesehatan tulang dan jantung. Kemudian di sini ada di atasnya ada 1/4 piring karbohidrat kompleks. Contohnya roti, gandum, beras merah. Kemudian ini berfungsi untuk mengontrol gula darah. Kemudian ada juga biji-biji yang utuh ya Ibu. Kemudian di bawahnya ada 1/4 piring protein. Ini juga kayak ikan, daging, tempe. Jadi kan protein itu ada dua, protein hewani dan protein nabati. Kalau hewani dia berarti ayam, sapi, daging merah. Kalau nabati berarti tempe, tahu gitu ya Ibu. Nah, ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ibu perkenalkan namanya dulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dewi. Saya mau nanya, saya kan Bu kalau malam-malam suka kegerahan. Apa ada makanan yang harus saya hindari ya Bu? Oh baik Ibu. Nah,
terima kasih untuk pertanyaan Ibu Dewi. Untuk yang dihindari makanan tidak ada Ibu, tapi dikurangi sebaiknya. Contohnya itu makanan pedas harus dikurangi. Kemudian Ibu jangan mengonsumsi kafein, contohnya kopi sebelum atau di saat mau tidur. Kemudian Ibu juga harus sering minum air putih, terus makan sayur, kemudian makan buah yang tinggi airnya seperti semangka gitu ya Ibu. Ada lagi yang bertanya Ibu? Saya Bu. Oke, perkenalkan namanya Ibu. Perkenalkan, nama saya Lina Bu. Saya mau bertanya, akhir-akhir ini berat badan saya sering naik Bu, padahal saya makan nggak terlalu baik, itu kenapa ya Bu? Baik, terima kasih Bu Lina untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab di sini. Nah, kenapa sih badan kita cepat naik padahal kita jarang makan? Nah, itu karena metabolisme tubuh kita tuh menurun Ibu. Jadi Ibu tuh harus perlu memilih kebutuhan karbohidrat yang kompleks. Contohnya kayak nasi merah, kemudian ditambah sayur yang lebih banyak. Jadi nasinya sedikit, sayurnya banyak, kemudian dikurangi gulanya Ibu. Makanya kita ganti ke nasi merah. Terus jangan lupa olahraga tiap 30 menit sehari. Terus ada lagi yang bertanya? Bu, saya Bu. Oke, perkenalkan dulu namanya. Ibu, perkenalkan, saya Bu Kati. Di sini saya ingin bertanya. Nah, saya pernah dengar Bu, masa menopause bikin tulang rapuh. Apakah itu benar ya Bu? Nah, itu benar. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Kati yang bertanya. Nah, itu benar ya Bu. Jadi hormon estrogen dalam tubuh kita itu menurun. Jadi kepadatan tulang kita itu berkurang. Nah, itu sebabnya kalsium dan vitamin D itu wajib di dalam tubuh kita, di dalam badan kita. Kemudian bisa juga diambil dari vitamin, kemudian dari ikan sarden, tahu, susu yang rendah lemak. Kemudian Ibu sering berjemur pagi hari dan penasaran pagi hari. Terus ada lagi? Saya Ibu. Ayah Ibu, perkenalkan namanya Bu. Perkenalkan, saya Ibu Maya. Di sini saya ingin bertanya. Saya malah jarang lapar, makan kerasa sedikit, tapi tubuh cepat lelah Ibu. Kayak mana itu Bu? Oh, baik Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Maya. Nah, Ibu boleh mencoba cara dengan makan sering tapi porsi yang kecil. Jadi pastikan satu piring Ibu itu kecil, kemudian tetap mengikuti konsep isi piring Ibu. Jadi dikurangi sedikit-sedikit gitu, tapi lebih sering. Nah, kemudian tambahkan cemilan sehat seperti buah potong atau kacang panggang gitu ya Bu. Baik, ada lagi? Saya Bu. Iya, perkenalkan Bu. Perkenalkan Bu, saya Ibu Wati ingin bertanya. Saya merasa cepat lelah dan kadang kering saat berhubungan. Itu ada hubungannya dengan makanan kah Bu? Baik Ibu, itu tentu berpengaruh ya Ibu. Makanan tinggi omega 3, kemudian kayak ikan, kacang-kacangan membantu meningkatkan pelumasan alami, tetapi tetap jika sangat mengganggu Ibu segera konsultasi ke dokter atau ke bidan terdekat. Ya Bu. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Ya Ibu, silakan perkenalkan Nama saya Ibu Rani. Jadi kan Bu, kolesterol saya naik setelah menopause. Jadi saya harus bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya. Nah, kolesterol itu sering naik ketika menopause, setelah menopause gitu ya Bu. Nah, Ibu tuh harus mengurangi goreng-gorengan, kemudian yang lemak jenuh gitu Bu. Terus Ibu harus banyak-banyak makan sayur, buah, kacang-kacangan, dan ikan. Terus pakai minyak yang sehat ya Bu, jangan minyak oplosan. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, ada lagi? Tidak ada. Terima kasih Bu. Nah, kita lanjut untuk mengisi isi piring Bu. Nah Ibu, jadi kan tadi bidan Rina udah menjelaskan nih bagaimana cara mengisi isi piringku. Ibu-ibu semua udah paham? Sudah Bu. Oke, jadi di sini saya ingin menguji ibu-ibu bagaimana cara mengisi isi piringku dan bakal ditemani oleh bidan Rina. Bidan Rina silakan. Baik, ada yang ingin mencoba dari Ibu? Bu, izin Bu. Ya Bu. Bu, saya memilih sayur bayam, wortel, pepaya. Jadi saya pilih sayur yang banyak ya Bu. Itu benar ya Ibu. Selama porsinya tetap 1,5 piring untuk
sayur buah itu tetap benar ya Ibu, itu yang tepat. Kemudian ada lagi Ibu. Ya Ibu, kalau untuk karbohidratnya boleh diganti nasi merah atau roti itu nggak Bu? Boleh Bu, itu tentu saja boleh. Nah, nasi merah itu membuat kita lebih kenyang ya Ibu. Kalau roti lebih baik nasi merah aja dan untuk karbohidratnya nasi merah aja Bu, yang lebih baik ya Bu. Oke, selanjutnya ada Saya Bu, ya Ibu. untuk proteinnya saya memilih ikan dan tempe Bu. Kalau itu tentu boleh ya Ibu, selama tidak melebihi porsinya yaitu 1/4 piring porsinya itu protein sehat. Iya Bu. Oke Ibu. Ada lagi Bu? Udah ya, ini cukup. Baik ibu-ibu, masa perimenopause dan pasca menopause ini bukan penghalang untuk kita supaya hidup sehat. Jadi kuncinya itu ada di kita dan cara kita untuk makan. Nah, kita juga harus memperhatikan isi piring kita karena itu juga kuncinya. Isi piringku itu adalah panduan yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan. Sampai sini ibu sudah paham? Betul, jadi lebih paham sekarang. Terima kasih Ibu. Nah ibu-ibu, tadi kan udah ada nih sesi tanya jawab. Bidan juga sudah memberikan edukasi, ibu juga sudah bertanya. Jadi bagaimana ibu untuk pengalamannya? Baik ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bidan Rina atas penyuluhannya dan ibu-ibu yang sudah mengikuti edukasi ini. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Iya, Bu.